Baiklah para hadirin sekalian, kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Agus Suherman, Bapak Felix Ali Cendra, dan juga Bapak Steve dari Perduki yang akan membagi sedikit cerita untuk kita semua. Kepada Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk naik ke atas pentas. Selamat malam Romo-Romo, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami bertiga mewakili dari dunia usaha, ingin juga share kepada Bapak Ibu bahwa dunia usaha pun dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita pikirkan rasanya rada susah pengusaha dipakai Tuhan. Karena kalau dilihat tema daripada 30 tahun pembaruan karismatik ini, kita tahu bahwa dikuduskan, dipakai dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Pengusaha ini biasanya kalau logikanya berkata bahwa biasa kita kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu kerjaannya ngebohong aja. Kalau enggak ngebohong enggak bisa. Jadi apa benar sih pengusaha itu mau bisa belajar hidup kudus, Bapak Ibu yang terkasih? Ini tantangan buat para pengusaha. Saya sangat percaya banyak mayoritas di ruangan ini semua banyak terlibat di dalam dunia usaha. Tapi kami percaya dunia usaha pun diubah oleh Tuhan lebih lagi mulai dari 30 tahun semangat pembaharuan karismatik kita. Dan kita percaya bahwa saya sangat rindu juga terus dipakai oleh Tuhan, demikian juga Pak Steve dan juga Pak Felix. Nah, kita ingin share sedikit mengenai bagaimana Tuhan memakai para pengusaha ini, kami-kami ini, juga kami percaya banyak di panggung, di seluruh hall ini, semua dipakai Tuhan dengan luar biasa dan kita mau share dengan Pak Steve. Silakan Pak Steve. Ya, saya mengalami kasih Yesus begitu besar. Yesus mengasihi saya. Maka dari itu saya mau share sedikit tentang kehidupan saya di dalam Perduki, di mana kami bersama-sama melakukan persekutuan doa. Pada tahun 98, bahwa itu tahu bahwa di sana banyak terjadi goncangan-goncangan di mana penjarahan-penjarahan dan lain-lain. Sebagai pengusaha, tentu kami memikirkan bagaimana caranya meng-cut cost, biaya, yaitu paling tidak sekarang adalah bagaimana caranya untuk PHK-kan dulu. Tetapi ajaib memang pada waktu dalam keadaan demikian, kami hadir di dalam satu persekutuan doa dan di mana firman mengatakan, kasihilah engkau kepada yang lain karena aku telah mengasihi engkau. Maka dari itu, pulang dari situ saya merasakan bagaimana caranya supaya tidak lagi supaya bagaimana mengasihi sesama. Maka itu saya putuskan untuk tidak PHK kan, tetapi setelah itu tidak PHK maka bisnis saya pun dengan serta-merta lebih bagus, lebih baik. Itu karena kasih Tuhan terhadap saya. Begitu Pak. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa ubah Pak Steve, saya percaya Tuhan juga bisa ubah semua dari kita yang hadir di tempat ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita juga mau dengar dari Pak Felix saat ini. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, Shalom. Sebagian dari kita kemarin mendengar homili dari kardinal di katedral waktu kita bisa Pentakosta di sana. Kardinal bilang bahwa pada tahun 60-an ada konsili Vatikan yang para uskup berkumpul rapat, terjadi Pentakosta di level hierarki para uskup dan para imam. Lalu kardinal juga bilang kemudian para awam juga mengalami suatu Pentakosta, pembaruan dalam hidup mereka. Dia juga tambahkan, kardinal tambahkan ada kelompok yang lebih luas, yaitu masyarakat tidak
tutup juga, yaitu para pengusaha mengalami Pentakosta. Dalam bahasa yang gampang, kalau dulu, tadi ada joke dari Pak Agus di depan, kalau dulu ngebohongnya 10 kali, setelah ikut SHB menjadi 9 kali ya, dan seterusnya. Tapi intinya yang tadi diminta oleh teman-teman, saya mengingatkan adalah sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik khususnya, Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita nggak cuma kita khotbahi, nggak cuma kita baca dalam firman Tuhan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengusaha, sebagai direksi, sebagai apa saja yang saudara lakukan di dalam bisnis saudara. Oleh sebab itu di Keuskupan Agung Jakarta melalui Pembaharuan Karismatik Katolik telah mengadakan berbagai kegiatan yang kami mengajak Anda semua, para usahawan, para eksekutif, untuk bergabung lewat Perduki, lewat kelompok-kelompok yang berbasis kepada usahawan, untuk supaya bisa membantu anak-anak muda tadi, kelompok-kelompok lain di dalam gereja, khususnya dalam Pembaharuan Karismatik, untuk lebih maju lagi. Jadi singkatnya, Tuhan sudah percayakan kepada kita begitu banyak jabatan, begitu banyak kantor, pabrik, toko, rasanya nggak cuma itu. Tuhan kasih kita, Tuhan mau kita lebih dari itu. Nah itu yang pada sore hari ini kita bertiga mengajak semua usahawan, semua eksekutif untuk yuk kita berpentakosta di 30 tahun karismatik ini. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Felix. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri saat ini. Kita mau menjadi saksi Kristus bersama-sama setelah kita diselamatkan. Amin. Kita mau angkat pujian setelah diriku diselamatkan. Jadilah saksi Kristus. Ini kagetan, biasa kalau dalam Pembaharuan Karismatik kita sering mengagetkan ya. Jadi ada satu lagu yang teringat oleh Pak Agus bahwa sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Diselamatkan. Jadilah saksi Kristus. Jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Sekali lagi kita katakan sesudah. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah 30 tahun berkarya di Indonesia, ternyata PKK KAJ tidak hanya berdoa saja, tetapi juga memberikan bantuan langsung terjun ke masyarakat melalui karya-karya sosial mereka. Untuk itu mari kita saksikan bersama video berikut ini yang berisi karya-karya sosial PKK KAJ. Tiada perkara yang sukar bagimu, tiada yang mustahil dalammu. Di tengah goncangan yang melanda negeri, kami mencari wajah-Mu. Kau yang sanggup melakukan mujizat yang besar, Kau pun sanggup memulihkan bangsa kami, dan janji-Mu bagi kami digenapi. Indonesia diberkati. Yang sukar bagimu, tiada yang mustahil dalammu.
kutemukan. Mereka yang terhilang, hidup tiada menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlu Tuhan.